Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kadung Sagut dengan apa? Aku lupa segmennya itu namanya. Aku lupa ya teman. Emang belum ada, nggak ada segmen. Belum ada. Aku udah bikin segmen, tapi aku lupa segmennya. Ya pokoknya yang itulah. Nanti sudah ada di playlistnya, silakan teman-teman bisa nanti mendengarkan. Nanti bagian sana, nanti pojok sana ada playlistnya kalau kalian mau nonton video yang lain ya. Ada kisah-kisah dari teman-teman kita. Ya kita kemarin kita kan sudah ngobrol sama Mas Bari. Ya. Pada intinya segmen ini bukan membahas tentang success story. Ya, itu sudah hal yang memuakkan sekali ya kan. Nah, kita tahu mana yang mungkin berhasil, tapi kan menuju keberhasilan tersebut itu pasti ada prosesnya. Betul sekali. Nah, kita akan mempelajari bagaimana proses tersebut, entah itu yang mungkin jatuh bangun atau yang mengalami beberapa kesulitan, akhirnya mencapai apa yang direncanakan atau yang diinginkan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seseorang yang sudah tidak asing lagi, yang sering nongol di channel Kadung Sagut. Ketemu lagi kita ya, itu berapa? Dan juga buat teman-teman yang ini mungkin ya aktivis bukan ya? Orang mungkin yang suka ini di organisasi mungkin. Yang memiliki atensi di organisasi atau apa, pasti mengenal bahwa ini Mas Prima. Mas Prima kemarin juga jadi ini ya, salah satu perwakilan Dimas Diajeng Kulon Progo dan juga Yogyakarta. Kemudian beliau ini juga seorang pengajar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin dulu di BLK Kulon Progo. Benar. Iya, pernah di BLK Kulon Progo. Di BLK Kulon Progo beliau ini mengisi mengisi materi bahasa Inggris atau pelajaran yang bahasa Inggris seperti itu. Kemudian sekarang beliau juga mengajar di salah satu sekolah di Kulon Progo juga. Jadi guru ya pernah jadi Dimas Diajeng, ngajar kelas yang notabene kelas dari BLK, ngajar les juga, private. Les private juga. Dan juga Mas Rima ini seorang musisi juga. Wah. Memiliki beberapa band, salah satunya adalah band death metal juga. Yang mana itu yang? Yang sama saya. Iya. Masa kamu lupa? Tapi aku irisan-irisan dari orang-orang yang hadir di sini itu selalu ada irisannya sama Saji perihal band. Selalu. Oh iya gitu. Iya, baru dua ini tuh selalu ada urusannya sama dengan band. Bandnya Mas Haji kala itu tuh Mas Haji kayaknya ngebandnya emang termasuk lama kayak. Oh iya, lama banget. Ya lama tapi tidak terlalu bermutu dan berkualitas. Merendah Anda itu. Tapi memang ya kok. Iya. Masih banyak band-band yang lain. Ada yang lagunya judulnya Dogma Sengsara itu. Dogma Binasa. Dogma Binasa. Itu yang nyanyi kamu bukan ya? Lupa aku. Aku pokoknya ngisi satu lagu kalau yang di situ. Iya. Kalau kata temanku, Prima ini adalah basis satu-satunya basis yang bisa take bass secara langsung. Basis yang bisa bertanggung jawab gitu atas bassnya gitu. Tapi aku nggak pernah punya bass loh, jujur. Nggak apa-apa. Yang penting itu punya niat. Oh iya itu benar. Iya, karena punya bass pun kalau nggak niat ya buat apa gitu kan. Sama kayak mau nikah gitu kan. Udah langsung ke situ ya, arahnya langsung ke nikah. Jadi kita sama ketiga-tiganya sama-sama single yang saling menasehati ya. Ya apa ya, kalau kemarin itu kan yang konten-konten yang terkenal itu yang viral itu adalah masuk di wilayah atau di kondisi di mana wong mumet ngandani wong mumet. Iya. Sama-sama orang-orang umat yang berkumpul dan saling menasihati. Wah, benar sih. Dan saat ini tuh Mas Prima dari kemarin ya bahasa Inggris ya. Kemudian lulus sarjana bahasa Inggris ya. Sastra Inggris lebih tepatnya. Sastra Inggris itu apa sih Mas? Sastra Inggris. Nah, itu tuh apakah membuat sastra atau gimana? Oh enggak, itu sebenarnya lebih ke mempelajari sastranya. Cuma kan aku sendiri jurusanku bukan jurusan yang mempelajari sastra secara mendalam, karena fokusnya adalah di penerjemahan. Berarti meluar aja gitu ya? Ya dari dalam bahasa Inggris tadi diflorkan keluar. Ya benar, maksudnya gitu, dikeluarkan lagi. Tapi bikin puisi-puisi barang itu enggak? Puisi-puisi itu enggak ya? Belum pernah sih. Belum pernah. Mungkin lirik sih lebih. Yuk, aku pun bisa kalau melirik. Iya makanya. Kalau cuma melirik bisa. Melirik tok ya. Oh, aku melirik, kalau dirimu melorok. Kok kamu rasis ya? Kamu mulai body shaming ini. Kebalik gak sih?
Ya Mas Rima ini tuh Kalau sama lebih kita ke orang Jepang sih ya, bukan ini. Bebas sih ya mau bilang gimana, mau Jepang. Cuman keluarganya itu nggak ada loh yang seperti itu tuh. Ya cuma dia sendiri. Ya pertanyaannya itu loh. Dia itu tuh tumbuh dari mana itu yang jadi pertanyaan. Tapi fun fact ya dari sekitarku tuh juga bilang kayak gitu. Kayak ini beneran anaknya sih ini bukan. Iya. Itu. Tapi masa kecil sempat menanyain ke bapakku waktu bener. Lebih ke udah gede sih. Udah Dulu kan gak pikiran ya. Oh. Aku bener-bener anak orang tua aku bukan ya gitu. Malah udah gede. Aku malah kecil. Jadi aku karena postur badanku itu yang paling gemuk dari antara bapak ibuku. Aku tuh gemuk sendiri. Jadi orang tetangga itu bilang, oh ini bikin nama peringan ngono kae. Oh sama. Aku juga dulu kan di depan rumahku kan ada pohon-pohon kakao. Nah itu dulu bilangnya itu dia tuh ketemunya di pohon kakao dulu, di bawah pohon kakao. Nah, Tapi itu ini sih apa hal yang Basa-basi. sangat wajar, basa-basi yang sangat wajar sih sebenarnya. Kemudian kita tuh kan sebagai orang yang tidak terlalu akademis, Waduh. wong dalan itu. Sebenarnya aku Kita tuh juga. pengen belajar Mas, kenapa dirimu itu bisa, kalau kabarnya kepengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu loh. Dapat kabar dari mana? Dari Mas Prima. Gabari. Aku ngabari waktu itu ya. Iya. Ya karena kan apa ya mungkin oke lah aku merasa masih muda ya, sebenarnya udah tua juga sih kan. Berapa tahun Mas? 25. 25, masih muda. Ya masih pengen explore bener, masih pengen explore. Kemudian kan kemarin aku baru lulus kemarin Oktober 2023. Jadi kan biar nggak jauh-jauh banget. Kalau ada kesempatan kenapa nggak diambil gitu kan? Iya sih. Betul. Simpelnya gitu aja. Aku masih penasaran kok bisa mulai kepikiran masuk ke sastra Inggris itu. Piye? Wah, Soalnya kondisi aku oke, tahu. oke. Anda kakak kelas saya. Kita sekolah SMK teknik. Teknik. Yang notabene kalau untuk bahasa itu nggak terlalu penting-penting amat. Yang Iya, penting paham sama secukupnya gitu. Ada kisah nggak? Maksudnya ada dari perjalanan Mas Prima kenapa kok Inggris ya yang diambil? Kenapa? Oke. Why? Kalau misalkan tadi ditarik dari SMK ya, SMK kan aku jurusannya otomotif. Otomotif. Terus kan waktu itu memang mulai tertarik dengan bahasa itu waktu sekolah. Waktu sekolah. Jadi waktu itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Yang mana kita dikasih soal, terus disuruh jawab, dan jawabannya kan kalau bahasa Indonesia itu Kayak apa ya? relatif. Kayak iya, Iya, aku pernah kasusnya itu kayak beda guru tuh beda jawaban. beda jawaban. Bahkan ada yang satu soal itu jawabannya 2. Nah disitulah aku mulai debat sama guruku. Kok bisa Bu kayak gini? Latarnya ini kok bisa kayak gini? Nah akhirnya mulai tertarik dengan bahasa. Ingin mendebat tadi ya? Ya dengan mendebat tadi. Kemudian di bahasa Inggris juga sama. Waktu itu juga mendebat guruku karena kan aku lupa materinya apa, tapi kalau nggak salah antara in on at gitu. Misalkan in apa ya lupa aku, in the morning, in afternoon, sama at night. Kenapa ini yang lain itu in kok ini at sendiri gitu? Dan guruku waktu itu nggak bisa jawab. Boleh disebut nggak gurunya siapa? Nggak usah. Tapi jujur aku lupa gurunya siapa namanya. Tapi dari ketidaktahuan si guru tersebut dan dia tidak bisa jawab dan dia kan nggak asal jawab gitu loh. Aku sebenarnya gitu. Itu menimbulkan keingintahuan berarti. Ya, justru malah, loh kok bisa gini, loh kok bisa. Kan itu juga sebuah apa ya, satu hal yang menarik. Iya. Loh kok bisa gini? Baru mulai mendalami. Belum. Tapi kondisinya kan masih sekolah itu. Iya, Nah, masih sekolah. triggernya setelah itu kemana? Triggernya sebenarnya lebih ke arah sastra Indonesia waktu itu. Oh malah. Nah, ketika lulus, aku pengen masuk ke sastra Indonesia. Nah, pertama kali itu aku daftar di sastra Indonesia sama pendidikan seni musik. Karena kan ada basic musik tadi ya. Ya, ada basic musik dan aku juga ikut di marching band kan waktu Ya. itu. Marching band terus kok kayaknya menarik. Pilihan pertama sastra Indonesia, pilihan kedua seni musik. Tapi nggak diterima semua. Oh malah. Nggak diterima semua. Yang masuk malah ke Inggrisnya. Itu masih panjang ya maksudnya. Oh gimana? ada gap year-nya. Gap Kak. year-nya aku. gap year. Jadi kan setelah itu daftar, aku juga sempat kepikiran daftar teknik lagi. Oke. Karena waktu itu kan di otomotif juga ada teknik kelistrikan kan. Kelistrikan buat pasang-pasang kelistrikan mobil dari aki ke lampu-lampu dan sebagainya. Dan itu aku tertarik di elektronika. Malah. Elektronika karena apa ya?
banyak ketertarikan itu mulai dari sekolah, kemudian pengenlah dicoba. Ternyata juga nggak masuk. Dan akhirnya singkat cerita di 2018 itu aku pulang dari Bekasi waktu itu. Oke. Habis cari kerja. Oh, pernah ke Bekasi juga? Pernah ke Bekasi. Itu kerja atau cari kerja? Cari kerja. Baru cari kerja. Berarti ya nggak masuk juga. Nah, ya itu. Wah. Iya, apa kadang itu penolakannya banyak banget makanya. Tapi pernah nggak sih sering kita ngomong masalah ini ya? Nah. Sering kita ngomong bahwasanya kita itu akan paham dengan passion atau ya ini apa ya? Prasangka positif kita gitu loh, bahwasanya memang Allah itu tuh terkadang itu tuh menyuruh kita untuk udahlah explore dulu. Ya, Nanti dulu. Iya, nanti di suatu titik itu bakal kalau kita tahu oh ternyata kita itu fokusnya cuma di sini tuh. Bahkan itu tuh sebenarnya bukan menjadi final bahwa kita itu akan di situ. Terus itu Mas, contoh tadi dari suka bahasa kemudian dari bahasa Indonesia ternyata ke bahasa Inggris. Kenapa kok bahasa Inggris gitu loh? Kan di situ nanti kan bisa dirunut lagi kan. Ternyata benar, maksudnya kalau misalkan besok itu nih planningnya memang benar untuk bisa ke kuliahnya kan di luar negeri ya rencananya, berarti kan make sense banget gitu loh. Iya juga ya. Jadi kondisi bahasa Inggris itu yang sekarang menjadi primary itu di sana ternyata cuma menjadi bahasa aja tuh. Inti dari situ kan nggak ke situ. Inti dari memiliki skill bahasanya itu bukan untuk mengajari pada akhirnya nantinya. Ternyata masih ada step next-nya. Iya. Benar-benar masuk akal. Jadi kondisi mungkin kalau tadi kan ternyata mau ke sastra Indonesia nggak jadi, terus ke teknik nggak jadi, nyari kerja gagal. Itu dia terus baru ke sastra Inggris. Nah, waktu itu kan 2018 itu pulang nih dari Bekasi ya. Terus ngobrol sama temanku. Nah, temanku itu dia ikut kelas desain grafis di BLK. Oke. Nah, kemudian ada informasi kalau di sana juga menyediakan kelas bahasa Inggris waktu itu. Terus menarik. Cobalah ikut. Terus seleksi apa segala macam, lolos, diterima. Waktu itu berapa hari ya? Sekitar 30-an lah, 30 hari. 30 hari Dapat 800.000. Oh iya, waktu itu dapat uang saku, benar. Sama makan siang. Nah, itu jadi berawal dari situ bahasa Inggris aku mulai menarik ya. Oke. Menarik bahasa Inggris. Karena kan waktu itu juga dari pengajarnya itu ngajak orang dari Inggris sama Belgia. Jadi kita ngomong langsung sama mereka. WA gitu ya. Ya, WA. Apa WA? Iya. Itu serius emang kayak gitu ngomongnya. Nah, kayak gitu. Beda ya dengan sebenarnya dengan pelajaran kita di sekolah ya. Beda banget. Karena anak memang kalau kita kan mencoba untuk fasih dalam bahasa Inggris. Basicnya kan sebenarnya kita ya kayak gini gitu. Kalau mereka kan wis bendina nih. Ya memang kesehariannya aja. Kesehariannya gitu. Oke, kemudian ini kenapa itu kan lagi belajar ya bahasa Inggris ya, di BLK itu ya. Kemudian kenapa dari situ kok bisa jadi pengajar? Jadi pengajar waktu itu kan ini lucu nih kalau menurutku ya. Aku iseng kan sama tutornya waktu itu. Tanya-tanya di akhir pelatihan itu. Miss, kalau misalkan mau jadi pengajar gimana caranya? Gitu. Kan songong gitu kalau kan. Dan dia ngomongnya yang penting mau ngasih bahasa Inggris bisa ngomong bahasa Inggris bagus. Nah gitu aja. Tapi setahu juga nggak di situ juga deh. Ada seleksinya nggak sih? Ini aku nggak tahu lah. Tapi Mas Prima itu di luar itu juga ngajar juga loh. Dia dibully apa? Nah itu kan. Bullying mengajar ya? Nah ini ada sangkut pautnya dengan itu. Tutornya itu ada 4 tutor itu berasal dari bullying mengajar. Itu adalah organisasi. Waktu itu bergerak di bidang edukasi dan juga tourism. Jadi mereka kayak menerima tamu-tamu dari negara luar mancanegara. Terus kita punya paket wisata dan biasanya kita datang ke sekolah-sekolah, makanya dia datang ke BLK tadi. Urusannya ke situ arahnya. Nah dari situ aku join lah boleh mengajar karena tahu kalau misalkan aku bakal ketemu teman-teman baru, boleh juga pengen improve di situ. Kayak gitu kan.
Nah, tapi kemauan belajar bahasa Inggris sudah mulai tumbuh dari BLK. Oh iya, udah mulai tumbuh. Awalnya cuma trigger di sekolah, minat, oh ini menarik. Ternyata setelah lulus di BLK baru sampai ke jadi, oh ini kayaknya passionku di sini gitu. Ya, belum tahu sih kalau itu passion. Cuma baru seneng aja. Oke. Baru seneng, terus kan ngobrol sama banyak orang kan. Apalagi pakai bahasa asing kan asik. Oh kayak gini. Dan akhirnya ada satu waktu di mana aku dikasih kesempatan untuk ngajar. Kayak apa ya istilahnya, magang ya. Ya kayak magang, kayak apa namanya? Ya magang terus asisten. Nah, asisten, jadi ada beberapa kelas yang gue isi. Terus aku coba ngisi, tapi kan kalau langsung ngajar awkward ya. Pasti lu ngeri banget itu pertama kali. Jadi aku ikut dalam kelas belajar dari tutor yang mengajar pada waktu itu. Apa sih yang dipakai, apa metodenya gimana, ya udah aku cobalah di kelasku. Nah itu dari situ aku belajar mengajarnya. Belajar untuk mengajar. Belajar untuk mengajar. Nah, berarti kan Mas Prima itu pada awalnya mau menjadi seseorang orang yang diajar, kemudian beralih ingin menjadi yang mengajar. Pasti ada ini dong, apa namanya, kayak culture shock atau apalah namanya itu, kayak gitu. Nah, setidaknya kan, yo sebagai orang yang dulu diajar kan, ya cuma duduk, mendengarkan. Kemudian ya seperti itulah, seperti biasa. Tapi kalau berpindah posisi menjadi seorang pengajar, pastilah ada hal-hal yang berbeda. Ada kemampuan-kemampuan tersendiri itu. Kayak misalkan yang dulunya diem jadi harus bisa ngomong. Yang dulunya apa namanya, cuman bisa menerima, harus bisa men-share, dan yang di-share itu harus orang-orang tersebut itu harus paham. Nah itu ada ini nggak sih, ada kendala nggak sih dulu itu? Oh pasti ada kendala. Jadi dulu itu aku sampai buat ini kayak pattern apa yang harus ku sampaikan gitu. Mungkin pertama dari PPT lah, biasa buat PPT segala macam, terus patternnya yang aku harus sampaikan itu ini. Itu dulu aku bener-bener ketik waktu itu. Biar belum ada ChatGPT belum ada. Oh belum ada, itu 2018 ya. Nah, itu tak ketik dan tak coba sampaikan. Nah mungkin aku juga waktu itu coba mengambil sudut pandang dari siswa. Sudut pandang dari siswa. Apa sih yang dulu aku nggak suka dari guru? Oh itu kamu hilangkan. Tak hilangkan. Nah biasanya kan nggak semua sih. Guru atau pengajar itu akan menjaga jarak dari muridnya. Nah, tapi aku di situ coba melebur bersama siswa-siswa. Jadi istilahnya bukan menjadi pengajar, tapi menjadi teman belajar gitu aja. Asik sih ya. Jadi karena pengalamannya dulu pernah menjadi murid ya. Kan itu kan nggak lama ya, jadi murid langsung jadi tutor tadi ya. Iya. Nah itu lumayan, berarti masih fresh nih. Kemarin kendala tuh kok rada jauh sama guru, langsung melebur aja. Cara meleburnya kan ini kebetulan enaknya di BLK adalah usianya itu nggak terlalu jauh. Jadi kayak apa yang mereka ketahui, misalkan referensi mereka itu nggak beda jauh. Misalkan anime lah, kemudian lagu, drama, film itu nggak jauh. Enaknya di situ meleburnya. Ya bisa diobrolkan ini bareng-bareng gitu. Diobrolkan misalkan ya kalau sebelum kelas mulai itu pasti cerita-cerita dulu. Apa yang kalian suka itu, oh ini suka ini, oh sama aku juga suka ini, atau yang ini enggak? Ada pendekatan personal, chemistry lah. Iya, pendekatan personal dulu agar ya yang menerima materi itu juga nyaman kan. Kayak gitu aja sih. Berhasil. Oke, bisa dipraktekkan. Mungkin pengajar-pengajar yang lain di luar sana. Iya, waktu itu aku cukup bangga karena ada satu kelas atau dua kelas itu bilang bahwa pengajar favorit itu aku waktu itu. Aku senang banget. Pertama kali dapat. Termasuk achievement ya itu. Achievement meskipun nggak berupa sertifikat atau piala. Iya, tapi udah cukup sih. Jadi terkadang itu kan kita juga kepingin mendapatkan apresiasi dari orang lain gitu. Yuk, in fact-nya gitu loh. Faktanya itu kita juga kepingin walaupun kita bilang yang penting aku tuh memberikan apa yang terbaik. Nggak usah dikasih achievement. Nggak usah, aku nggak minta, nggak pamrih. Tapi pada dasarnya
tetap itu tuh bisa menjadi penyemangat ya? Iya, bisa penyemangat untuk berbelajar. Ternyata aku sudah mulai dipercaya gitu kan. Nah, jadi semakin semangat. Kemudian tadi apa namanya setelah mengajar dari tadi boleh mengajar, kemudian apa namanya sekarang terus habis itu ke BLK. Nah kemarin kan aku tuh kan Mas Prima itu kan ngobrol sama aku ceritanya itu, Mas aku kok kayaknya ini ada kesempatan buat jadi Dimas Diajeng, kira-kira tak ambil nggak ya? Waktu itu. Bilang gitu. Biro itu Tahun 2019 berapa ya? akhir. Iya. Terus aku bilang selama ibaratkan aku lupa tapi kalau nggak salah aku bilang yo itu kesempatan ngapain nggak diambil kan kayak gitu. Terus oke, tahu-tahu Prima udah daftar dan ternyata ya yang dipilih itu Prima Kulon Progo. Orang itu yang dipilih Prima kemudian melanjut ke Jogja gitu kan. DIY ya. DIY. Nah, ini yang pertama kenapa gitu loh? Kenapa gimana? Kenapa kepengen apakah cuma ngambil kesempatan aja atau ada bisa joroke? Oh, ada yang joroke juga ada sih. Oh. Ada yang joroke tapi juga masuk akal untuk menjadi kesempatan waktu itu kan. Nah, ini nggak jauh dari boleh mengajar juga. Waktu itu kan foundernya almarhumah ya, Mbak Lia Andarina Gracia waktu itu kan. Aku tanya juga sama beliau, Mbak ini ada ini gimana ya? Wes malu juara. Dia bilang gitu. Wes malu juara. Ya aku masih masa iya sih masih ragu kan. Nah kebetulan boleh mengajar itu kan Dimas Diajeng itu nggak terlalu jauh dengan boleh mengajar ya. Artinya adalah fokusnya di tourism atau apa namanya gitu ya. Entah itu jadi guide, entah itu jadi promotor, entah itu jadi apalah garda terdepan di pariwisata. Nah, aku mau nanya sesuatu yang ini sih. Menjadi Dimas Diajeng secara tidak langsung menjadi ikon atau wajahnya Kulon Progo itu sendiri atau DIY itu sendiri ya kan. Sedangkan ya kita nggak tahu ya kalau Mas Prima sudah ada pengalaman atau belum. Tapi kan di sana ada simpel lah. Makan harus kayak gimana? Oh iya oke. Paham. Harus ngobrol sama orang kayak gini harus gimana? Itu tuh ada nggak sih poin yang bisa diambil lah dari situ? Karena kalau kita makan ya sebenarnya ada nasi, bisa makan saat puasa. Kalau kayak itu kan enggak harus pakai table manner. Nah ini yang kadang orang salah sangka gitu. Apakah ketika aku menjadi seorang Dimas Kulon Progo ataupun Jogja itu makannya harus table manner? Enggak juga. Kita juga lihat di mana kita makan. Misalkan kita makan di restoran, ya mungkin pakai table manner oke lah. Tapi ketika kita makan di angkringan, ya jegang lah bro. Berarti gini, ada dua Prima. Ketika Prima menjadi seorang Dimas Diajeng dan Prima menjadi orang yang di luar Dimas Diajeng itu adalah dua sosok yang berbeda. Sebenarnya gini sih, lebih tepatnya adalah kamu bisa menjadi sebuah ikon karena kamu adaptif. Adaptif. Pintar bunglon gitu ya? Oh iya. Ya. Tapi nanti lama-lama kalau pintar bunglon itu lama-lama jadi manipulatif nanti lah. Memang udah sih. Iya kan? Punya banyak topeng. Iya. Tuh muka bro. Pinter. Ini bagusnya aku harus berpostur menjadi apa itu. Tapi bukan emang kayak gitu ya, positioning. Ya, tapi kan ada orang yang kayak gini, aku tuh pokoknya idealis. Ya. Aku kalau kayak gini enggak. Di mana-mana aku harus kayak gini gitu. Itu kan ada gitu. Ada memang. Tapi kan itu juga berawal dari aku explore setelah lulus ya. Karena aku waktu itu enggak langsung kuliah. Karena kegagalan itu kalau misalkan mau ambil swasta kan juga mahal ya. Nah itu aku terus explore, kemudian ikut band, ikut organisasi apa segala macam kan, otomatis harus menempatkan diri dari positioning tadi. Nah, kalau misalkan aku di situ idealis keras kepala, aku nggak akan mendapatkan ilmu dari sekitarku. Jadi macak bodoh itu kadang juga butuh ya. Oke. Karena juga butuh. Ya secara bahasa keren kan mengosongkan gelas. Bahasa kerennya cuman ya nek kasarnya ya macak bodoh ya. Macak bodoh. Tapi kan dengan kita macak bodoh kita dapat ilmu kan. Iya. Kadang yang sok pinter nek manusia tok pinter ki arti kandani ki angel. Atau orang malas ngandani. Iya. Oh benar. Orang malas ngandani sih kayak
Kadang itu ini aja, cuman kita ya katakanlah melihat orang yang lebih pintar itu orang ngomong itu kan, aduh kok nggak enak ya segannya. Ya itu aku punya pengalaman sih kalau itu. Jadi ada sebuah perdebatan yang kebetulan misal di situ tuh ada 3 orang. Aku sama temanku udah setuju dengan kerasnya. Yang satu itu nggak setuju sebenarnya. Jadi satunya itu sudah mengutarakan ketidaksetujuannya, terus temanku yang setuju dengan diriku tadi muncul. Belum selesai dia cerita, aku harus ngomong, wah tapi emang harus setuju sih gini. Dia langsung dia. Itu ada karena wah ini wis terlalu atau sih Raiso direkomend nggak bisa dikasih informasi lagi. Udah ada tameng. Ada tameng. Ini orang tak Andani ora iso ngono lho. Iya itu tadi. Iya sih. Terus selama apa ya? Ya ini udah lama sih ya, udah beberapa tahun yang lalu, sekarang udah diganti ya Dimas Diajengnya. Tapi ini ya aku mau tanya sih, kalau untuk perihal bunglon tadi, perihal positioning positioning kan apakah itu mempresentasikan kalau itu bukan diriku atau tetap diriku sendiri gitu loh? Ya faking itu pasti ada sih. Faking ya. Tapi kan kita nggak jauh dari karakter diri sendiri. Maksudnya kan branding. Kalau kita membranding diri sebagai orang lain itu baru menurutku berbahaya dan menyusahkan diri. Kalaupun branding ya diri sendiri aja. Apa yang kita punya, tapi ya kita memposisikan diri di mana gitu sih. Ada kalanya dulu tanya, aku sing bener sing kepepen aku nyaman lu gimana? Ada nggak sih? Enggak sih. Enggak ya. Tapi meskipun dengan tuntutan sebagai Dimas itu tadi tetap enggak ada. Duh, kok kayak ini tuh. Oh ya pertama beban pasti. Ada beban. Ketika sehari atau seminggu setelah dilantik pasti beban. Wah, aku bakal dilihat banyak orang. Padahal nggak segitunya. Setelah itu ya beradaptasi. Oh ya udah nyaman dan ya alhamdulillah nggak ada omongan buruk dari masyarakat setelah aku menjadi itu. Sampai sekarang harusnya malah ini dong, malah apa ya, malah seneng dong harusnya. Siapanya? Iya masyarakat gitu. Oh kenapa? Yo kan biasanya kan ada perwakilan gitu kan, harusnya kan seneng ya. Hanya orang-orang yang mungkin memiliki keirian atuh banget ya. Jauh banget ya. Maksudnya ada rasa-rasa memang dia itu pada dasarnya nggak suka aja gitu loh. Oh iya. Kan kadang itu ada orang yang nggak suka dengan kita, dengan apa yang kita lakukan, tapi pada dasarnya itu bukan pada itunya, tapi memang nggak suka aja sama orangnya. Apa-apa itu bisa jadi masalah gitu loh. Tahu sering banget kita itu iri dengan orang itu karena apalagi teman ya. Biasanya kan kalau iri di antara teman, terus ada teman yang sukses, itu kadang-kadang bikin iri adalah kita sama-sama berasal dari daerah yang sama, berasal sekolahnya podo, daerahnya podo, ilmu yang didapatkan sama, tapi kenapa hasilnya beda? Itu yang kadang sebenarnya bukan karena orang tersebut kita tersiksa, tapi karena diri sendiri. Iya, benar sih. Dan itu juga ini sih. Sebenarnya juga nggak melulu poin di kita aja, maksudnya di kita yang merasa iri gitu loh. Tapi di poin yang yang mendapatkan itu tuh juga terkadang orang tersebut itu tuh kalau bahasa kasarnya itu pamer terlalu over ria gitu loh. Ya ria aja udah nggak boleh, itu kan over gitu loh. Nah berbeda dengan ketika seseorang mendapatkan katakanlah itu tadi mendapatkan sebuah prestasi apa itu namanya kan. Kemudian orang tersebut melihat bahwa oh ya teman-temanku itu mungkin ada yang berpotensi sama dengan aku itu kan. Kemudian orang itu malah merangkul. Kau pengen sama kayak aku nggak, aku mendapatkan ini misalkan apa bentuknya apalah itu. Kalau mau tak ajarin nih caranya kayak gini. Bahkan ada yang bilang mungkin ini tak dampingin, ayo tak dampingin yuk sampai kamu bener-bener bisa itu. Itu kan beda. Orang yang mendapatkan hal itu, dia akan termotivasi dan dia akan merasa temanku care ternyata. Iya, dan apa ya, kita merasa kalau masih ada jalan yang lain. Iya. Karena dirangkul tadi, awalnya sejalannya itu tersendat karena mungkin melihat, mungkin apa yang aku rasakan dulu juga ya ketika aku tidak diterima kuliah, sedangkan teman-teman sebayaku diterima semua. Waktu itu kan ada Instagram, terus pada upload di feed, lulus siap ini jam dulu. Wah, aku sakit hati banget waktu itu. Terus, wah, hancur gitu kan. Tapi itu menjadi motivasi atau
menjadi hal yang membuat dirimu itu frustasi? Ya awalnya pasti down ya, tapi kan lama-kelamaan. Beda ya antara down sama frustasi. Beda. Kalau frustasi mungkin, kalau frustasi kan ngasih efek buruk ke sekitar. Wah, intinya kalau frustasi, ketika frustasi itu udah, aku nggak mau kenal dia, aku nggak mau tahu urusan dia, aku nggak mau melanjutkan ini, aku udah merasa gagal, aku nggak mau melanjutkan proses ini lagi. Kamu nggak bikin akun fake gitu terus ngata-ngatain? Oh enggak, aku dari dulu emang sombong antum gitu. Dari dulu emang aku tidak membiasakan untuk apa ya, curhat di sosial media. Iya, Mas Rima ini dia itu adalah orang yang jarang sekali membuat status WhatsApp. Ya. Jadi sekalinya dia membuat status WhatsApp itu sesuatu yang wah kisah kiamat Pak ya. Aku mungkin dia pernah bikin status apa gitu. Aku baru ini warna ini bikin apa namanya bikin status. Biasanya kan nggak pernah sama sekali gitu. Iya. Bahkan nonton pun juga jarang sekali. Aku nonton. Tapi kayaknya dirimu sering nonton statusku deh. Oh ya lupa. Iya, soalnya kan kelihatan kan. GR paling di play gitu doang terus ditinggal HP-nya jalan sendiri. Jalan sendiri. Ya, yang penting kan di situ kan ada buktinya bahwa orang itu melihat. Iya. Oh ya, terkadang aku nonton kalau misalkan pakai bosen gitu lagi bosen. Oh, aku cuma menjadi pelarian gitu. Itu kan nggak cuma dirimu ya. Oh iya sih ya. Tapi tetap lari ya. Ya pelarian. status orang lain itu adalah pelarian seseorang ketika satu dari banyak pelarian. Jadi kalau status teman-teman dilihat oleh orang lain, Nggak usah GR. Jangan GR bahwa dia itu menaruh apresiasi kepada teman-teman. Ya, dia cuma gabut aja gitu. Boleh. Tapi kadang ini, kan kadang kita membuat status yang ingin diapresiasi orang lain ya. Ya. Iya kan. Kadang juga bikin status yang pengen diapresiasi bukan orang lain tapi seseorang. Ya itu kan orang lain. Iya, tapi seseorang itu kayak nggak story-nya cuma butuh satu orang di satu kontak itu doang terus minta nih. Oh, istimewa cat ya. Bagus. Oh, ada lagi yang itu. Aku pernah mengalami. Ada lagi jangan-jangan ya aku curiga aja. Anggap dia nggak dengar. Jangan-jangan nggak pernah bikin story itu sebenarnya cuma bikin story untuk beberapa orang saja. Ya bisa. Udah. Oh, nggak pakai yang mana. Bisa loh itu. Tapi itu fakta di lapangan seperti itu kok. Kadang itu orang-orang yang diam itu kayak ini, kayak sungai, kayak air itu. Air tenang itu menghanyutkan. Iya memang. Kan air tenang itu mencari celah. Iya sih. Padahal hidup itu butuh ketenangan loh. Iya. Dan ketika kita tenang, kita bisa menemukan celah-celah untuk masuk. Masuk. Emang iya mas. Jadi gini, ketika kita mendapatkan sebuah problem masalah, itu ketika kita menghadapinya dengan pikiran yang kalut, itu memang bingung gitu loh. Kita mau ngambil solusi dari mana, itu bingung banget. Tapi memang benar kalau kita bisa menenangkan diri kita, walaupun sulit. Iya susah banget. Susah kan. Apalagi masalah hati. Wah. Grantes, lorati, terlunta-lunta. Itu kalau misalkan kita bisa tenang, oh ternyata itu problemnya itu cuma di ini toh. Nah, itu sama Mas Bari kemarin, Mas Bari udah bisa, beliau bisa membreakdown, oh ini masalah yang aku kuasai dan masalah yang menguasaiku atau masalah yang keren itu. Iya. Kita tahu. Masih belum nonton ini. Kan baru kemarin ya uploadnya. Baru upload kemarin sore. Enggak kan aku belum nonton. Tadi sore. Tadi sore malah. Tadi sore. Kalau aku sampai sini jam berapa tadi? Jam 8. Iya, baru tadi sore. Ya nantilah aku tonton. Itu menarik tapi bisa mengklasifikasi itu mana apa tadi? Mana yang mau wilayah? Mana yang kuasai, mana yang menguasai kita itu menarik. Iya. Nantilah tak tonton. Nah kita lanjut nih pembahasannya. Tadi kan kita bahas seputar dunia perdimasan. Nah untuk kedepannya Mas Prima itu kepengennya jadi apa sih? Apakah jadi dokter, pilot, atau mungkin? Bahasa Inggrisnya atau Gunandi? Oh, aku pengen jadi kapiten. Waduh, yang berjalan rok-rok. Pakai pedang panjang. Memang panjang pedangnya. Ya kan pedang itu yang golok. Tapi mungkin ini mimpi yang cukup besar ya, atau entah itu dipikir sebagai angan-angan atau mungkin orang-orang pikir ya masa nggak mungkin lah. Tapi aku goals panjang aku karena sekarang aku juga sangat jadi bupati gitu. Ya syukur-syukur bisa sih. Nggak tahu kan di situ. Nah karena di sini aku juga senang menyelesaikan masalah teman-temanku ataupun ngajar anak-anak sekolah siswa gitu. Aku sempat berpikir atau bahkan sampai sekarang berpikir kalau besok mungkin pengen punya
sekolah sendiri. Untuk mengawali itu kan butuh ini ya, butuh yang jelas butuh mengawali, betul, kan? Butuh tempat ya kan, butuh tempat. Gimana kalau di Kadung Saku kita bikin segmen? Wow, ini door di tempat ini. Langsung diundang gini loh. Masuk akal tuh teman-teman ya kan. Loh gini. Tempat-tempat di mana dirimu itu nggak perlu effort yang terlalu banyak gitu loh. Kamu tinggal ada, terus kita konsepnya kayak gini, nanti kita pikirkan bareng-bareng. Oh iya bener sih. Iya kan butuh tim juga kan. Butuh tim, nanti ada Mas Arman juga yang tidak ngelakuin apa-apa gitu. Jangan gitu lah. Saya melakukan apa-apa loh. Apa? Hadir. setidaknya bikin kopi. Oh, kopinya lumayan loh. Ya lumayan, soalnya ini yang bikin kopinya bukan Mas Arman. Iya. Bukan anggrek. Kan aku cuma bilang kopinya lumayan. Iya sih. Tapi ini ya, bisa dipikirkan Mas, kita bikin gini. Jadi kayak kemarin juga aku bilang sama Mas Bari juga, Mas, kalau di Kadung Saku ini sebenarnya kepengennya kita pengen bukan menjadi solusi, tapi bisa menjadi sebuah tempat juga buat teman-teman yang mungkin lagi galau, lagi depresi, atau mungkin, nah kalau Mas Prima pengen ngajar kan, siapa tahu ada teman-teman yang pengen belajar dari ilmunya Mas Prima kayak gitu loh. Ya nanti urusan belakangnya nanti. Nah, itu nanti di belakang layar ya. Emang basic apa ya? Kayak sekarang itu mengajar itu membuat dirimu bahagia gitu loh. Nah, aku ngelihatnya seperti itu. Ya, apalagi kalau misalkan terus dia itu paham dan bisa menjelaskan kembali. Wah, itu seneng banget itu. Okay. Apalagi kayak nah ini ada satu siswa dulu. Satu siswa private dulu itu dia tidak terlalu banyak ngomong. Jadi kayak ngomong aja malu gitu. Nah, dia ingin belajar bahasa Inggris. Awalnya tak lihat dulu kan seberapa jauh. Oh kayaknya anak ini butuh ngomong, dia punya potensi gitu. Akhirnya aku tidak cuma ngajar bahasa Inggris saja, tapi ngajar juga anak ini ngomong, public speaking. Oke Mas, ini mungkin buat tips juga buat para pengajar ya tadi ya. Kan banyak nih anak-anak yang ibaratnya itu nggak suka dengan gurunya, karena mungkin gurunya itu terlalu otoriter atau mungkin dia memaksakan prinsip dia ke murid-muridnya. Itu otodidak. Nah, apa namanya? Gimana sih Mas caranya bisa melihat potensi dari seseorang gitu? Secara ini aja, secara opini Mas Prima aja. Secara opini ya, kalau misalkan dari aku sendiri yang pernah aku alami ya, kalau biar kita bisa mengenali potensi orang ya, kita terjun ke dunia mereka. Sebenarnya gitu aja. Jadi kalau pengen mengetahui bagaimana teman-teman itu kok mereka mengambil memiliki keinginan untuk memperkaya diri dengan ngeslot, ya kita harus ngeslot. Enggak gitu juga logikanya gitu juga ya. Oh, tapi ini masuk ke manipulasi itu tadi ya berarti. Aku ngeliatnya masuk ke dunia dia terus kita arahkan dari dalam. Oh, bener juga ya. Secara tidak sadar kayak gitu. Oke. Jadi kita masuk ke dunia dia nyaman, kita bawa. Oh, berarti bisa masuk ke dunia slot tadi untuk biar tidak ngesot lagi. Nah, tujuannya kan itu untuk ditarik gitu loh. Ya kan, kalau nggak ketunggul itu ya. Malah rungkat saya gede, kan? Bukan gitu, maksudnya masuk ke dunia dia itu bukan terus kita ikut ngeslot, tapi mempelajari slotnya itu. Oh, jadi penting banget ya mau mempelajari sesuatu. Iya. Bahkan untuk slot plus minus ya. Dan kayak entah itu hal negatif atau hal positif, kita tetap pelajari untuk mengetahui buruknya itu apa, baiknya itu apa. Nah, di situ poinnya. Nah, tadi terus ke depan Mas Prima, apa sih planningnya gitu? Planning ya. Tadi kan dari ini kan sebuah, kalau kita bisa rangkai nantinya pada akhirnya nanti kita bisa merangkai gitu loh. Step kehidupan perjalanan seorang Prima di Atmaja ini tuh kayak gimana gitu kan, bisa step dari awalnya tadi debat dengan gurunya soal bahasa, kemudian kerja nggak diterima, kuliah juga di teknik juga nggak terima, akhirnya masuk ke bahasa ya kan, dari bahasa ternyata meremen bahasanya kan, terus bahasa Inggris kan dipakai di Mediajeng juga kan? Iya, terpakai juga. Iya, mengajar di situ. Nah, kedepannya gimana Mas? Kedepannya untuk saat ini harapannya sih yang sedang mau diraih gitu. Yang sedang merujuk jangka pendek atau jangka panjang dulu? Jangka pendek. Jangka pendek, oke. Jangka pendek dari. Jangka menengah. Sebenarnya ada sangkut jangka sorong. Itu kan Freemason nanti. Wah. Jangka sorong Freemason. Nah, kalau untuk jangka pendek sendiri kan aku juga mau ambil beasiswa S2. Oke. Beasiswa S2. Dan aku pengen ambil komunikasi. Emang nggak ada sinyal atau gimana?
Bukan ke situ sih, Mas. Mungkin yang nggak ada sinyal adalah anak-anak sekarang yang susah berkomunikasi. Sinyalnya kuat tapi tidak komunikatif ya? Soalnya sinyal mereka itu artinya cuma di gadget, Mas. Sinyalnya itu nggak diterapin di dirinya, tapi di gadgetnya. Tapi ini memang masalah sekarang ya, kalau aku yang ngalami sebagai anak muda terlalu banyak. Masih muda juga. Masih. Berapa usia? Di bawah Anda? Saya juga masih di bawah dia loh. Oh gitu. Kondisinya itu karena terlalu sering Di bawah tekanan. Di gadget gitu bisa mengutarakan dengan tulisan tapi nggak bisa mengutarakan dengan lisan. Iya itu. Tapi kalau ke selatan bisa kan? Nggak bisa mengutarakan, jadi ke selatan kan ya. Boleh sih, boleh sih. Tapi memang bener. Tidak mencapai tujuan karena tujuannya ke utara. Tapi memang bener, Mas. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan dari segi positifnya, anak-anak zaman sekarang itu kalau mau bikin cerita, mau bikin sastra, itu malah lebih pinter. Bikin puisi di caption, bagus. Cuman dia itu kalau mau secara verbal ke orang, itu sulit banget itu. Iya. Bahkan ketika ngajar ya terus di kelas, aku minta mengulas materi terakhir kemarin, nggak ada yang mau angkat tangan. Meskipun mereka mungkin tahu paham. Meskipun mereka tahu paham, nggak ada yang mau angkat tangan. Kalau dulu mungkin angkatanku lah, masih ada yang mau ngomong. Sekarang itu kalau nggak bahkan ditunjuk pun juga nggak mau. Gue. Apakah itu ada hubungannya dengan reward dan punishment? Wah, reward dan penting nggak itu? Sebenarnya penting sih reward dan punishment, karena kan dengan kita tahu reward apa yang akan kita dapat ya, kita kan lebih semangat kan. Nah, berarti kan cuma butuh alasan. Benar. Tapi kalau misalkan seorang atau beberapa guru itu memberikan reward berupa apa ya? Nilai lah atau apa? Nah, reward berupa nilai itu sekarang udah nggak terlalu berpengaruh. Memang iya, karena nggak ada secara ini nggak ada apa ya? Nilai itu tuh bukan sesuatu hal yang bisa diapresiasi secara real zaman sekarang. Kalau zamanku dulu memang iya, ketika itu kan menjadi apa ya? Menjadi batu pijakan untuk mendapatkan reward yang lebih real. Kamu bisa mendapatkan nilai bagus, rankingnya 3 besar, nanti kamu akan mendapatkan sepeda. Reward paling intinya kan itu. Ya kan? Kalau sekarang makanya itu, kamu nggak dapat ini atau enggak sih nggak terlalu penting gitu. Itu kan cuman cuman gue gawe rasis baik gitu. Nah, mungkin adanya nilai itu bisa menimbulkan rasisme, Mas. Ya plus minus juga sih ya, dengan adanya sistem ranking kayak gitu kan. Iya. Sistem ranking, kalau yang rankingnya 32 dari 32 nanti kena bully, kalau yang rankingnya 1 nanti dipuji-puji. Tapi kalau misalkan nggak ada kayak gitu, nggak ada kompetisi. Ya memang iya sih. Yang oke lah kita bekerja sama, tapi kita juga berkompetisi satu sama lain gitu. Berarti yang belum ada itu why-nya. Why-nya? Iya, why. Kenapa? Alasan mereka kenapa harus mendapatkan nilai bagus? Asalkan. Ya itu yang kita belum bisa ketahui sekarang, itu mereka nggak punya alasan untuk mencapai nilai bagus. Oke. Apakah ini berpengaruh juga dengan apa ya, mudahnya kan pada dasarnya secara bodon orang bisa mendapatkan pendidikan tinggi itu untuk bisa mendapatkan penghasilan yang gede kan. Ya, secara yang lain diakui. Tapi kan sekarang tinggal joget-joget di depan kamera aja udah dapat duit, Mas. Aku tuh pernah kemarin bahasanya adalah gini, sesuatu yang mudah didapatkan itu akan mengalami penurunan value. Oke. Ya kadang-kadang sekarang ilmu yang mudah banget didapetin di internet, yo kemungkinan sekolah disepelekan itu semakin tinggi. Bener. Apalagi mengajar, karena dia bisa merasa nggak usah belajar sama dia, belajar di internet juga ada. Ya. Nah dulu zamanku kecil, karena internet itu ada sesuatu yang sangat wow dan itu tuh nggak semua orang dapat. Dulu tuh dapat cerita bahwasanya Agnes Monica itu dia bisa pintar gara-gara dia belajar menggunakan internet. Agnes Monica pada saat itu. Di kita warnet aja belum ada. Oh iya ya. Itu tahun berapa itu, 2000? Wah, 2000 berapa? 2000 muda ya itu. Sebelum 2002 yang jelas. Maksudnya gini. Bahwasanya sebuah sebuah tadi yang kayak dibilang Arman, bahwasanya kalau itu tuh
yang di sekolah itu tuh ibaratnya sudah saking ada alternatif yang lebih mudah gitu. Orang itu sudah ngapain sih? Oh, iya, Nah ini kan tantangan sebagai pengajar nih Mas. Iya sih. Ya, gimana kalau Anda menanggapi mau bikin sekolah ini, cara menanggapinya gimana? Dengan perlu nggak sih digitalisasi? Digitalisasi ya. Cara menanggapinya adalah ya mau nggak mau kita harus nge-push ya dengan Ada fakta menarik juga, Mas. Sorry tak potong. Ada fakta menarik juga. Aku nggak tahu, tapi aku melihat bahwasanya ketika dengan masifnya ilmu yang yang tersebar gitu kan. Orang itu mikirnya simpel. apa itu? Yang penting aku tahu, aku bisa. Aku nggak penting gelar-gelar, aku nggak penting juga mendapatkan ini nggak penting. Yang penting aku tahu, aku bisa. Toh pada dasarnya ngapain juga gitu loh. Ketika kayak misalkan banyak yang mereka itu kuliah sarjana atau apapun mendapatkan pendidikan tinggi. Ya tapi itu cuma sebagai gelar aja gitu. Gelar aja kita lulus kuliah terus dapat gelar udah. Iya. Bahkan ada yang bilang kalau di konten itu kuli Jawa yang tidak tahu ilmu soal sipil teknik sipil itu lebih dihargai atau lebih cerdas daripada mereka yang kerja di sipil. Karena mungkin pengalaman lapangan. Iya, pengalaman lapangan lebih diakui. Nah itu tantangan lagi Mas. Banyak banget nih tantangan. Sebenarnya kalau kita cari tantangan nggak ada habisnya ya. Cuma kalau aku sendiri aku nge-pushnya dengan cara aku harus makanya tadi aku harus ke dunia mereka dulu. Mereka itu mau apa sih? Makanya kalau aku mau punya sekolah aku malah nggak mau siswanya banyak. Yang mau aja berarti. Sedikit tapi onboarding gitu ya? Iya mungkin sedikit tapi berkualitas. Iya sih. Sedikit tapi berkualitas. Ya mungkin nanti juga akan ada banyak siswa tapi dalam satu rombel atau dalam satu kelas itu nggak banyak. Kalau bisa jangan banyak orang lah. Karena satu guru itu untuk mengcover 30 anak itu sangat susah. Berapa idealnya? Menurut pengalaman Mas Rima? Kalau aku yang paling gampang itu 10 orang itu enak banget. 10 orang? 10 orang itu masih ke cover enak banget. Bisa kamu kenali semuanya secara personal ya? Iya. Bisa. Soalnya kan gini, ini yang sering kita lupa. Guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi guru itu juga mentransfer karakter. Benar. Itu yang sering kita lupa. Nah, Nah, aku merasa berhasil ketika karakterku ditiru anak itu aku merasa berhasil banget. Aku merasa seneng. Nah, tapi berarti kan ada PR lagi, harus memiliki karakter yang baik nih. Ya, itu masalahnya di situ kan, makanya sebisa mungkin aku tetap belajar lah. Banyak hal yang masih harus dipelajari. Tapi pada dasarnya tadi ya, memang sebagai teman-teman mengajar juga sudah mulai harusnya memahami bahwasanya era sudah berganti. Ya, benar. Era sudah berganti dan sekarang digitalisasi sudah apa ya? Kalau di debat capres itu digitalisasi sudah hilirisasi teknologi dan digital. Oke. Ya, berarti memang harus melek terhadap teknologi. Memang melek terhadap teknologi dan sebenarnya itu juga nggak mengecilkan yang menjadi guru di sekolah juga sebenarnya nggak. Cuman kan pada dasarnya juga selain paham dengan teknologi tersebut juga memahami bahwasanya kembalikan niat kita gitu loh. Kalau misalnya niat kita memang serius untuk mengajar, untuk transfer ilmu, itu juga nggak juga menjadi masalah juga gitu loh. Yang dibutuhkan kan berarti aku harus beradaptasi dengan teknologi tersebut. Ya, memang yang itu penting banget sih untuk misalkan sebagai seorang pengajar ya, apalagi teknologi kan selalu berkembang ya. Ya mau nggak mau kita harus mengikuti. Nah itu buat teman-teman, nanti kalau misalkan kita sudah deal-dealan sama Mas Rima, insya Allah kita ada segmen yang khusus untuk mengajar. Aduh, bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris? Atau mungkin mau mencoba yang masalah komunikasinya? Ya itu kan masih aku baru mau masuk ya. Oh baru mau masuk. Jadi belum. Tapi itu menjadi part ini ya. Kenapa why-nya harus belajar komunikasi itu memang ada pen di sana ya? Ya, karena ya itu tadi masalah dengan siswa-siswa yang pernah aku ajar tadi, masalahnya di situ. Ngajar. Ngajar, beda. Dan suatu kebanggaan kalau misalkan
Ya, untuk ngomongin karakter tadi ya, kan aku juga harus membentuk karakter yang baik. Minimal karakterku yang tertular pertama kali adalah rasa penasaranku. Itu yang pengen tak tularkan. Tapi rasa penasaran itu kalau nggak terkontrol juga bahaya, Mas. Kenapa? Kenapa utamanya malah rasa penasaran? Karena berarti kan jadi dia punya alasan untuk belajar. Oke. Karena kan apa tadi? Siswa sekarang tidak memiliki alasan kuat untuk mendapat nilai bagus kan. Jadi kalau mereka penasaran, minimal mereka mau belajar lah. Ada, oke, aku pengen tahu ini gitu ya. Pengen tahu ini kok. Jadi mempertanyakan semua hal. Malah pengen ini. Kalau kita bahas lagi singkat tentang why harus memiliki nilai bagus itu tuh ini nggak sih berapa namanya korelasi dengan apa namanya prinsip yang sudah diambil di masyarakat nggak sih sebenarnya? Iya sih. Berarti kan toh ketika orang memiliki nilai bagus juga kalau masyarakat nggak ada respon terhadap dirinya, apresiasi terhadap dirinya ya percuma juga. Cuma juga sih. Ada kasus-kasus mungkin yang kalau dilihat ada beberapa temanku yang belajar bahasa Inggris terus dia mencoba berbicara pakai bahasa Inggris dengan teman-teman sekitarnya malah dikata-katain kayak misal kamu Inggris. Inggris Nah, itu cara menyikapinya gimana dengan Mas? Kalau cara menyikapi itu ya udah mereka belum tahu aja. Pentingnya bahasa Inggris itu untuk apa? Nah, itu yang pentingnya, Mas. Gini, sekarang itu banyak informasi dari luar yang dari bahasa Inggris. Dan ketika mungkin ditranslate oleh orang awam melalui Google Translate itu belum tentu. Iya, sering banget. Itu ngeri banget itu. Karena aneh juga sih. Aneh juga kalau jadi kayak gini. Ketika ditranslate oleh orang awam pakai Google Translate yang penting dapat konten. Iya. Dapat berita itu kalau dibaca jadi aneh. Nah, itu yang bahaya. Keterbacaannya, pemahamannya, keberterimaannya itu. Padahal kan kalau terkadang itu tuh di bahasa Inggris itu hanya kayak apa ya? Kayak pengandaiannya. Apa itu namanya? Analogi atau mungkin idiomnya. Iya, tapi ditranslatekan itu menjadi yang dibahas itu. Iya, ya yang ada di situ aja. Itu yang ngeri sih. Oke, itu salah satu pentingnya bahasa Inggris itu. Pentingnya bahasa Inggris gitu. Kemudian pasar ya. Kita kan memperluas pasar yang jelas. Kalau kita pakai bahasa Indonesia saja berarti target pasarnya hanya di lokal Indonesia. Sedangkan kalau bahasa Inggris bisa internasional. Ya, internasional akan ke cover. Ini jujur Mas, ini itu kalau kita mau sebagai YouTuber aja, aku sudah pandang sebagai YouTuber ya. Itu penting. Karena kalau kita bahas hasil dari AdSense, pasar luar negeri itu lebih banyak. Dan ini sih, Arman juga game, tapi dia juga punya viewer dari mana? Filipina atau mana? Itu juga, iya dari ketika chatting live chat itu pakai bahasa Inggris. You ngomong Tagalog? Enggak, dia pakai bahasa Inggris. Dia pakai bahasa Inggris. Dan kebetulan karena sering akrab dengan kami di game, dia malah belajar bahasa Indonesia juga. Nah, aku nggak mau kalah dong. Maksudnya dia belajar bahasa aku nggak bisa ngobrol sama dia pakai bahasa Inggris. Iya benar. Lebih hasilnya lebih advance lagi. Kamu pakai Tagalog. Wah, itu kalau setauku Tagalog sama bahasa Indonesia itu nggak terlalu jauh beda. Masalahnya gini, kalau aku menggunakan bahasa Inggris itu tuh kalau menurutku lebih efisien. Lebih general lah. Lebih general, aku nggak cuma belajar untuk Indonesia dan Filipina. Kalau kayak gitu kan, Indonesia dan Filipina aja kalau belajar bahasa Indonesia terus belajar bahasa Tagalog. Sedangkan kalau Inggris wes Filipina paham, Malaysia paham, Singapura paham, Thailand paham. Orang Arab Saudi pun paham gitu. Benar. Dia kan lebih mudah. Nah, menurutku gitu sih. Itu. Aku pernah itu masuk di fase apa ya? Ya memang kita harus belajar bahasa. Jadi gini, keilmuan itu kan banyak. Ya kan? Kalau kita mau mempelajari ilmu secara Islam itu belajar bahasa Arab. Sama translatingnya karena gitu. Tapi ada ilmu lain secara teknis mungkin. Itu yang yang diambil dari bahasa Inggris. Ya memang benar. Dan buat teman-teman yang yang pengen belajar bahasa Inggris ya kalau menurutku sih dilanjutin ya. Ya dilanjutin lah, itu sayang kalau ditinggal. Kembali lagi cari circle yang menerima kamu. Sama tahu manfaatnya sih. Manfaatnya mau diarahkan kemana gitulah. Entah itu yang kecil kayak yang penting aku besok kalau misal ada film bajakan nggak ada subtitle aku bisa tahu. Iya itu juga menarik. Tipsnya gimana Mas? Ya, tapi kalau dari Vicky Naki itu kan dia belajar dari film. Nah, yang pertama mungkin dia ada translate-nya atau bukan translate sih, subtitle bahasa Inggris. Kemudian habis itu dia belajar untuk membaca film tersebut, menonton film tanpa subtitle. Oke, menarik ini. Itu adalah salah satu otodidak
atau satu cara otodidak yang bagus juga dari film. Karena kan kita langsung mendengar percakapan mereka ya dari film itu, walaupun memang di kehidupan nyata juga akan berbeda sebenarnya. Ada nggak sih Mas cara biar kita bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri gitu? Oh ya ada pasti. Gimana Mas? Kayak gini, oke. Lewat Instagram bisa, tapi potensi untuk dibalas kan kecil tuh. Lo kan sekarang udah ada aplikasi language exchange juga, pertukaran bahasa itu. Targetnya kan sama untuk belajar bahasa. Nah di situ kita bisa belajar berawal dari ngetik dulu. Setelah ngetik voice note. Pakai ini ya, kayak dulu apa namanya? Duolingo ya. Duolingo juga bisa. Ini nggak sponsor sama Duolingo loh ya? Ya siapa tahu belum masuk, sih. Siapa tahu masuk ya. Ya bisa saja. Ada Duolingo, kemudian ada lagi namanya Tandem. Tandem ya banyak. Aku dari Tandem. Aku dulu kan pengen belajar tuh sama si Mas Prima, aku kan temenmu udah lama, kita udah saling kenal nih, ya kan? Itu manipulasi. Iya, bukan manipulasi, itu namanya gelembuk. Nah, aku mau diajarin dong bahasa Inggris kayak gitu. Tujuannya untuk menggombali orang Rusia. Iya. Arahnya ke situ. Bukan gombal. Aku tuh pengen apa ya? Pengen mempertajam bahasaku. Oke. Ya siapa tahu kalau misalkan bisa dapet. Iya siapa tahu gitu kan. Itu kan efek yang tidak dipikirkan gitu loh. Ya kita kan nggak tahu. Nggak pernah tahu ya. Ya kita kan nggak tahu. Cuman kan ada why-nya. Itu tuh aku memang pengen mempertajam skill bahasa gitu loh. Nah aku tuh awalnya kan iseng dari bahasa Rusia gitu kan. Bahasa aku pertama kali dapat teman orang Rusia yang sekarang masih ibaratnya loyal untuk saling follow gitu. Itu dari Instagram awalnya. Nah ini. Ya ini penting atau nggak penting? Aku cuma pengen cerita. Nggak lucu. Nggak lucu. Udah itu setup dulu. Ya. Jadi tuh aku dulu tuh awalnya nonton YouTube-nya Turah Partayana. Oh ya tahu. Dia kan kuliah di sana di Tomsk. Di Rusia, kemudian belajar dia bisa lah ya walaupun kuliah di sana itu bisa belajar bisa bahasa Rusia gitu kan. Terus aku lihat kok kayaknya tuh menarik ya. Menariknya adalah satu, nggak semua orang itu mau untuk belajar bahasa Rusia karena mungkin dari pengucapan atau mungkin dari kurangnya kepopuleran juga. Kemudian bahasa tulisannya, aksaranya tuh kan susah ya dibaca. Tapi sebenarnya itu mudah dibaca. Nah, dari situ aku nyoba nih trikku. Trikku adalah pada saat itu ya karena apa ya? Ya iseng lah ya. Ada satu temen, bukan teman sih. Aku tuh awalnya nyarinya adalah IG Rusia. IG Rusia. Negara Rusia. Dari negara Rusia itu aku lihat beberapa orang, kemudian tak follow. Boleh sing ayu sih. Jelas. Kan seleksi mata dulu ya. Itu adalah cara untuk memacu semangat kita. Itu salah satu itu juga trigger kan. Ya trigger kita buat belajar. Iya jelas. Aku tuh pernah main game juga, ketemu sama player di situ orang Polandia, cewek. Ya itu alasan kenapa aku belajar bahasa Inggris. Oh iya kan, kan trigger juga kan? Ya cuman alasannya nggak kuat sih ya. Ya aku pun kuat loh sampai jadi couple lah. Gila bahagia. Habis itu aku dulu walaupun aku sesaat pakai bahasa Inggris itu tetap pakai Google Translate. Iya kak, tetap ini di sini terus ini Google Translate chatting di sini. Kata-kata apa ini? Cari Google Translate. Oh, itu wajar sih. Aku tuh pertama kali nggak tahu NGL itu apa. NGL. Not gonna lie kan. Nggak bohong. Ya. Maksudnya kan. Cuman NGL apa? NGL no game no life. Itu bahasa game itu biasanya. Iya. NGL terus apa lagi? AFK itu bahasa game ternyata. Ya tapi sebelum aku ke Rusia tadi awalnya ada lebih awal lagi mas. Ini malah aku yang cerita, tapi nggak apa ya. Ya buat sharing, siapa tahu nanti buat semangat dan Mas Prima bisa bisa mengambil poin ini. Ini loh, orang-orang itu butuh disampaikan ya. Belajar itu ini loh alasan. Iya, ada alasan untuk belajar gitu kan. Aku dulu nonton film Thailand. Oh. Sorry Saksit. Sebelum Saksit ada. Sebelum, oke. Oh ya. Sorry terus itu. kita belajar kayak misalkan Kopkun Cup. Terima kasih. Terus kalau malam hari kalau mau ngasih greetings itu kan Vandina Cup misalkan kayak gitu tuh aku itu dari nonton film itu. Nah ini agak tricky ya buat teman-teman. Sebaru tricky gitu. Itu tuh ada satu mentor
asli dari Thailand dan asli wanita. Asli wanita, oke. Karena dia meteng. Oh iya. Asli wanita. Dia itu ketika memberikan kelas itu bayar mas, di Skype bayar. Oh. Cara paling mudah, aku tuh simple ya. Kak mau nggak kamu aku jadi kakakku? Oke. Jadi menyerang personal lagi. Personal. Ya. Dia bilang seperti ini jawabannya. Aku sangat senang kalau kamu menganggap aku sebagai kakakmu. Dari situlah aku belajar bagaimana caranya bahasa Thailand. Terus aku nulis kalau misalkan aku kayak gini bener atau enggak. Itu satu. Kemudian ada lagi teman yang satu lagi di Facebook tapi itu juga orang Thailand juga gamer ya. Nah baru dari situ keinginan untuk mempelajari bahasa itu semakin tinggi sampai ke Rusia tadi. Oke, iya sih. Kalau ada lagi yang dari temenmu dari aplikasi yang Andem tadi. Itu dari Rusia juga. Yang dapat teman dari Rusia 2, kemudian dari Argentina 1. Wow, itu bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol, oh sih bener kalau Argentina. Sekarang masih temenan sama IG, di IG masih temenan. Keren. Memang kayak gitu aku juga beberapa dari aplikasi itu menjadi teman di Instagram gitu. Ya, tapi ini aku tuh mereka itu lebih loyal daripada teman-teman kita di sini. Nah menariknya itu. Iya, menariknya itu. Mereka itu lebih loyal. Ketika aku follow dia, itu langsung dia follow back lagi. Langsung aku kan ganti IG kemarin kan. Kayak gitu. Dan ketika kita tanya sesuatu itu jawabnya juga secara terbuka. Iya. Santai aja. Nah besok itu ini Mas Rima, kita kan ada teman juga yang sering kita ngobrol ya. Ada teman dari US, Muslim juga dari California. Nah adanya Mas Rima di sini kan bisa jadi penengah. Wah penengah ini ada yang gimana? Bertengkar. Enggak. Jadi kadang kan kalau secara tulisan kita bisa lah pelan-pelan terus pakai. Oh respon ya. Respon. Benar-benar memang respon itu susah sih. Aku juga. Apalagi nge-lag, itu nge-lag. Tak kira. Koneksi di US itu ya sebaik itu. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Ya, masalahnya ya juga sama sih. Atau mungkin di sini man. Atau mungkin server kita yang bisa juga. Servernya terlalu jauh. Berarti kedepannya Mas Rima kepengen melanjutkan di komunikasi. Komunikasi. Atau kirain ini kepengen bergabung aja dengan yang sipit-sipit gitu. Arahnya kemana ini? Enggak juga, maksudnya aku tanya aja sih aku. Enggak, karena memang S2 aku pengen ambil di China sebenarnya. Rencana China atau Australia. Oh bisa ada beberapa pilihan juga, tapi kecenderungannya pengen di China sih. Atau mungkin pengen nyebar virus COVID lagi. Wow. Ada terlalu menyerang ya sepertinya. Itu nanti sensor guys. Cut ya. Karena apa ya? Simpelnya gini aja lah. Kita sudah melihat banyak barang itu made in China. HP lah. Terus. Iya semuanya sekarang itu emang banyak kan made in China. Tapi kecuali keberanian mas. Itu dari mana? Keberanian dari Gaza. Nah, itu made in China. Berarti kan dengan banyaknya benda yang bervariasi ini made in China menandakan bahwa orang-orang di sana kreatif dan inovatif. Oke kan. Sekarang aku ada sebuah pertanyaan mas. Apa? Ya ini apakah relate atau enggak aku nggak tahu. Seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang pasti benar itu kalau berasal dari atau mencarinya di tempat yang sumbernya benar, pasti benar. Apa nggak salah gitu? Apa nggak salah? Ketika dirimu pengen belajar komunikasi terus di Cina. Padahal ilmu komunikasi itu juga nggak cuma di Cina. Mungkin kayak misalkan dulu yang lebih ini kayak Korea. Ya kan Korea juga sempat meledak juga gitu kan. US. Nggak kok mana US tuh Oxford. Bukan Oxford, Inggris ya. Inggris Oxford. US itu Harvard atau apa ya? Harvard. Oh, dari situ aja sekalian gitu. Memang itu agak susah ya untuk dijawab, tapi kita lihat Korea itu negara maju, Jepang maju, Amerika maju juga, China berkembang. China masih berkembang. Masih berkembang. Oh, nah, terus kenapa kalau berkembang? Berarti kan ketika dia itu masih negara berkembang, perkembangannya masih banyak. Kemauan berkembangnya masih banyak dan untuk beradaptasi dengan kemajuan itu akan semakin
besar juga, inovatifnya akan semakin tinggi. Aku bacanya dari situ sih ya, mungkin ini salah atau enggak, itu kan gimana? Itu kan opini masing-masing, itu enggak masalah mungkin gitu. nanti akan ada yang nggak bisa Mas, itu nggak mungkin kayak gitu ya. Monggo lah nggak apa-apa. Ya kan setiap orang itu menentukan sesuatu kan dia punya alasan. Ya memang benar. Kalau misalkan ini kan nanti dibandingkan data, mungkin dataku juga salah. Iya, oke. Datanya Tapi salah. secara rasa pribadi Ya, itu dari situ. Ya kembali lagi kan kenyamanan, ketenangan mungkin di sana. Ya benar. Dan situ kan kalau misalkan kita sudah tahu nih orang-orang di sana inovatif dan kreatif. Yang membuat itu siapa? Oh, mau pengen tahu sumbernya ini. Sumbernya apa sih? Kenapa mereka bisa seperti itu? Yang pasti itu kan diawali dari dunia pendidikan. Oke, makanya tadinya komunikasi tadi. Iya, dan komunikasi. Dan mungkin seperti yang teman-teman bilang tadi aku bunglon. Iya. Ya, who knows? Oke. Siapa tahu nanti kamu jadi pejabat di sana. Oh, nggak tahu. Ya, tapi nggak boleh kalau misalkan aku ambil. Tapi kan kamu udah. Nah, oke lah, nggak apa-apa sih. Ya itu yang pengen ku pelajari adalah aku ingin mengambil ilmunya dan kembali diterapkan di tanah kelahiran, itu aja sih simpel. Sungguh mulia. Ya, nggak tahu sih biasa, tapi Semoga lancar sih ya. Iya, Semoga kayak gitu. lancar. Semoga diterima. amin. Ini rencana baik semoga dilancarkan. Amin amin. Tapi pernah ke luar negeri nggak pernah? Belum sih, karena pengen banget ke luar negeri, minimal ke Singapura lah. Minimal dia. Minimal ke Singapura. Masa Singapura? Tiketnya murah Singapura. Singapura itu sebenarnya bisa 700.000 udah dapat tiket. Kapan guys? Mas, kita Malang aja belum. Ayo, Malang aja belum jadi. Ada rencana kami mau ke Malang karena teman-teman yang dari Malang itu pernah datang ke sini. Oh iya, keren. Yang kesana. Kalau kita belum ke sana. Boleh. Kita tuh sebenarnya tuh belum bisa ke sana karena banyak alasan aja sih. Karena jadwalnya penuh ya. Nah, banyak alasan aja gitu. Berarti nggak mau aslinya. Ya mau. Ya kita tuh merencanakan terus tapi ya banyak alasan aja. Oke. Berarti selalu ketika ada kesempatan cari alasan untuk tidak mengambil kesempatan gitu. Terlalu jujur. Ya memang kejujuran itu penting di saat-saat yang penting gitu. Iya. Tapi emang nggak bisa untuk menjadi bunglon tadi. Nggak bisa. Sulit. Ada yang harus ditutupi Mas. Iya. Biasanya kita nggak. Kita belum ada duit ke Malang. Oh no, jujur. Itu kan ditarik kejujurannya kan, intinya kejujurannya gitu. Ya padahal dipikir Malang itu PP nggak mahal. Kalau lewat pakai kereta itu cuma 90-an. Loh, kan yang dipikir nggak cuma PP-nya, makan. Ya kalau PP itu ya Karangpanas juga sih Mas kalau PP. PP, Dede. Nah, ya. Boleh sih. Kalau aku pertimbangannya kenapa belum ke sana, simpelnya gini, ada yang pasti ditinggalkan dan waktu jarak tempuh untuk waktu berapa hari kita, paling 3 hari ya. 3 hari ke sana kan berarti ada yang dipikirkan selama 3 hari yang tak tinggalin apa nih, aku dapat di sana apa. Oh, berarti harus ditutup dulu ya gitu, 3 hari itu. Betul. Baru kita bisa ke sana. Oh iya, oke. Ya lebih masuk akal ya, Mas. Iya. Ya, logika itu macam itu. Kami terima kasih Mas Bima yang sudah mau membagi. Oke, terima kasih juga diundang lagi. Oke, luar biasa. Oh, enggak cuma sekali, besok bakal ada lagi. Nah ini Mas Rima, for closing statement, apa sih yang ingin Mas Prima sampaikan kepada mungkin dari teman-teman yang sebagai menonton yang biasa dan juga sebagai pengajar? Waduh, apa ya? Pentingnya belajar bahasa Inggris menurut Mas Prima. Atau pentingnya berkomunikasi Mas Prima? Sebenarnya aku selalu punya satu kata-kata yang selalu kupegang ya. Simpel sebenarnya. Belajar, udah. Oke. Jadi nggak ada kata berhenti untuk belajar. Meskipun kita mengajar, kita harus belajar. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, itulah episode kali ini dengan Mas Prima. Terima kasih sudah mampir. Siap, terima kasih kembali. Ya, seperti itu cerita dari Mas Prima. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan di kolom komentar, silahkan. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan ke Mas Prima. Atau langsung DM boleh di Instagramnya @primadi_atmaja. @primadi_atmaja. Ya jelas buat teman-teman, sekali lagi ini bukan masalah success story, tapi kita bisa belajar tentang dari proses dan bagaimana seseorang itu memiliki niat atau memiliki keinginan untuk mewujudkan segala sesuatu yang dia inginkan. Mungkin seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita dari Kado Besarku pamit undur diri. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.